Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini kami dari kelompok C penyakit dan parasit ikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bakteri Vibrio parahemolyticus. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firdayanti Lizan dengan NIM L1B024003. Saya Nusrul Afita dengan NIM L1B024010. Saya Calatata Yuda dengan NIM 18. Saya Alia Miptayanti dengan NIM 30. Karakteristik Vibrio parahemolyticus merupakan bakteri gram negatif dengan bentuk tubuh menyerupai koma dan termasuk ke dalam famili Fibrionaceae. Bakteri ini tergolong halofilik atau membutuhkan garam untuk tumbuh dan secara alami banyak ditemukan di lingkungan perairan pantai, estuari, serta tambak udang. Koloni Vibrio parahemolyticus pada media selektif kompak Gray-VP dan TCBS berbentuk kecil, tebal, lengket, dan berwarna hijau kebiruan. Warna hijau kebiruan ini disebabkan oleh ketidakmampuan bakteri memfermentasi sukrosa, sehingga berbeda dengan Vibrio lain yang menghasilkan koloni kuning pada TCBS. Vibrio parahemolyticus dikenal sebagai agen penyakit yang dapat menyerang organisme akuatik, terutama udang dan ikan, melalui insang, kulit, atau saluran pencernaan. Infeksi dapat merusak jaringan otot dan tulang rawan, bahkan menyebabkan kematian pada larva ataupun induk. Klasifikasi bakteri, Kingdom Bacteria, Phylum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Fibrionales, famili Fibrionaceae, genus Vibrio, spesies Vibrio parahemolyticus. Vibrio parahemolyticus termasuk ke dalam Kingdom Bacteria, Phylum Proteobacteria yang merupakan bakteri gram negatif, serta kelas Gamma Proteobacteria yang banyak berisi bakteri patogen akuatik. Bakteri ini masuk ke dalam ordo Fibrionales, yaitu kelompok bakteri berbentuk koma, motif dengan flagella polar, dan bersifat halofilik. Secara taksonomi, ia berada dalam famili Fibrionaceae, yang banyak ditemukan di laut atau estuari, dengan beberapa anggotanya bersifat patogen. Genusnya adalah Vibrio, yang memiliki ciri gram negatif, berbentuk batang melengkung, dan oksidase positif. Selanjutnya ada faktor virulense. Yang pertama itu ada toksin TDH dan TRH. Mereka ini menghasilkan toksin TDH atau toksin hemolitik termostabil dan TRH atau toksin terkait TDH yang berkontribusi pada aktivitas hemolitik dan sitotoksisitas. Terus selanjutnya ada sistem sekresi tipe 3 atau T3SS. T3SS1 ini berperan penting dalam kelangsungan hidup bakteri di lingkungan dan menyebabkan lisis sel inang. Terus ada T3SS2 mengandung efektor seperti FPA 1380 yang merusak sel inang dan berperan dalam invasi sel. Terus ada sistem sekresi tipe 6 atau T6SS. Bakteri juga memiliki sistem T6SS yang berperan dalam patogenesis. Terus ada adhesin MAM7 adalah salah satu adhesin yang bertanggung jawab untuk perlekatan awal bakteri pada sel inang. Langkah penting untuk koloni. Selanjutnya ada protease, faktor virulensa ekstraseluler yang berkontribusi pada patogenesis dengan merusak jaringan insang. Terus ada flagella. Vibrio parahemolyticus memiliki dua jenis flagella. Yang pertama itu flagella polar untuk bergerak atau berenang. Terus ada flagella lateral, yaitu berhubungan dengan pembentukan biofilm dan transformasi sel swarmer. Terus ada kapsul. Kapsul ini membantu bakteri dalam bertahan hidup dan berkoloni pada inang. Selanjutnya ada
etnisitas koloni. Bakteri menempel pada sel inang melalui adhesin seperti MAM7 dan kemudian menggunakan flagel untuk bergerak dan berkolonisasi. Terus ada invasi dan kerusakan jaringan. Sistem T3SS dan T6SS menginjeksi faktor efektor ke sel inang yang dapat menghambat jalur persinyalan, merusak integritas jaringan, dan memicu lesi. Terus ada kerusakan sel dan nutrisi. T3SS juga dapat menyebabkan lisis sel inang, melepas nutrisi penting bagi bakteri dan menyebabkan kerusakan jaringan. Terus perlindungan dan bertahan hidup. Bakteri ini mereka membentuk kapsul dan biofilm membantu bakteri bertahan hidup di lingkungan akuatik dan dalam inang. Lalu ada inang dan gejala penyakit. Vibrio parahemolyticus ini penyebab akut hepatopankreatic necrosis disease atau AHPND atau early mortality syndrome atau EMS pada udang seperti udang faname dan udang windu. Kedua spesies tersebut menjadi inang utama yang sangat rentan terkena bakteri kolonisasi dalam sistem pencernaan dan hepatopankreas. Adapun gejala-gejala dari penyakitnya yaitu terjadinya penurunan nafsu makan, aktivitas melambat, serta gejala khas seperti hepatopankreas yang mengecil, pucat, usus kosong, atau tidak berisi. Selanjutnya ada penularan. AHPND adalah penyakit mematikan pada udang faname yang disebabkan oleh Vibrio parahemolyticus penghasil toksin pir A atau B. Penularan Vibrio parahemolyticus pada udang terjadi dengan dua cara utama, yaitu horizontal, lewat air, pakan, atau kontak dengan udang yang terinfeksi. Bakteri masuk melalui insang, saluran pencernaan bersama pakan, atau menempel lalu menembus kulit. Yang kedua itu vertikal, dari induk ke anakan. Setelah masuk, bakteri berkolonisasi di usus, lalu menyebar ke hepatopankreas dan insang, merusak jaringan, menurunkan imunitas, dan akhirnya menyebabkan kematian massa. Metode deteksi. Metode deteksi Vibrio parahemolyticus pada udang faname yang pertama itu pengamatan gejala klinis. Untuk mengetahui kondisi fisik udang yang ditandai dengan udang terlihat pucat, hepatopankreas pucat, usus kosong, cangkang lunak, dan berenang pasif. Yang kedua, uji mikrobiologi TPC. Untuk mengetahui jumlah total bakteri pada organ udang, metodenya perhitungan jumlah koloni bakteri dari sampel organ udang, insang, hepatopankreas, usus setelah pengenceran. Yang ketiga, histopatologi. Untuk mengetahui kerusakan jaringan organ dengan mengamati irisan jaringan yang diwarnai dengan hematoklin eosin. Hasilnya ditemukan lesi, degenerasi, dan nekrosis pada insang, hepatopankreas, dan usus. Yang keempat, deteksi molekuler. Untuk mengetahui gen spesifik penyebab AHPND, PIR A, dan PIR B, metodenya menggunakan teknik PCR dengan primer AP4. Yang kelima, uji responsi imun. Untuk mengindikasikan respon imun udang terhadap infeksi, metodenya mengukur parameter imun seperti total hemosit count, aktivitas fagositosis, dan fenoloksidase. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian Vibrio parahemolyticus pada udang yang pertama itu biosecurity ketat untuk mencegah masuknya bakteri ke dalam tambak seperti filtrasi dan desinfeksi air serta menjaga kualitas lingkungan. Yang kedua, benur SPF. Untuk mencegah penularan penyakit dari induk, gunakan benih bebas patogen, spesifik patogen free. Yang ketiga, probiotik dan imunostimulan, menekankan pertumbuhan bakteri dan meningkatkan daya tahan udang seperti mengaplikasikan probiotik di air tambak dan pemberian imunostimulan pada pakan. Yang keempat, manajemen pakan, hindari pakan segar mentah, gunakan pakan yang berkualitas. Dan yang terakhir, monitoring rutin, qPCR, deteksi dini dengan toksin pir A untuk mencegah penyebaran penyakit sebelum menimbulkan kerugian besar. Ini untuk referensi yang kita pakai dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari materi yang kita sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kami anggap itu cukup. Kami pamit. Cukup, Wassalamualaikum Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.